Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini Pak Guru kebetulan di kelas 4 ada Bu Irma yang tidak berangkat. Oleh sebab itu nanti khusus hari ini Pak Guru nanti akan mengajar di 2 tempat, yaitu yang pertama di kelas 5B, yang kedua nanti di kelas 4A. Oke anak-anak, silakan buka bukunya halaman 3. Silakan kalian buka. Dimana pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menyebutkan bagian-bagian organ peredaran darah manusia. Terus yang kedua nanti Pak Guru minta kalian bisa mendeskripsikan dan juga menggambar secara sederhana peredaran darah manusia. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya sama kalian, siapa yang sudah pernah melihat darah? Atau siapa yang pernah donor darah? Darah warnanya apa anak-anak? Merah. Darah itu warnanya merah. Kenapa? Nah ini nanti kita akan bahas. Oke, tapi sebelum kita bahas, kita akan membahas tentang organ dulu. Organ itu apa? Organ itu adalah bagian dari tubuh manusia. Di sini sudah ada bagian-bagian jantung. Jantung itu berada di mana? Sebelah kiri, yang berdenyut, berdetak, jeduk, jeduk, jeduk. Nah, yang pertama, ini mungkin sudah nggak asing buat kalian ya. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Ini bagian-bagiannya. Ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Di sini ada aorta. Nanti aorta apa nanti Pak Guru akan jelaskan. Oke, yang pertama serambi kanan. Berarti serambi kanan berada di mana? Di atas sebelah kanan. Berarti kalau ini misalkan ini jantung, berarti ada di sini. Serambi kanan. Fungsinya untuk apa? Menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Berarti nanti berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang kedua, serambi kiri menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Lalu selanjutnya bilik kanan itu memompa darah dari serambi kanan ke paru-paru. Lalu bilik kiri memompa darah dari serambi kiri ke seluruh tubuh, kemudian katup. Materi ini dulu ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini yang perlu kalian pahami anak-anak. Pak Guru akan menjelaskan peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Tapi kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan, kemudian dipompa ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung melewati apa ini? Serambi kiri. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, boleh dibuka bukunya anak-anak. Halaman 4. Di situ kalian sudah bisa melihat. Anak-anak silakan gambarlah secara sederhana sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Silakan bisa dikerjakan. Oke, anak-anak, Mister atau Pak Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu karena
kebetulan Bu Irma tidak berangkat, silakan dikerjakan dengan baik, dengan tenang. Nanti Pak Guru kesini lagi. Gitu ya? Ada yang ditanyakan? Ada. Assalamualaikum anak-anak. Oke, hari ini sengaja Pak Guru di kelas 4 akan mengajar materi bahasa Indonesia karena Bu Irma sedang sakit dan tidak bisa ke sekolah. Oleh karena itu Pak Guru yang menggantikan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, berhubung Bu Irma tidak berangkat sekolah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Oke, sebelumnya boleh dikeluarkan dulu bukunya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Kemarin kalian sudah mengetahui apa itu cerita fiksi dan apa itu yang non fiksi. Ada yang masih ingat fiksi itu yang apa? Cerita yang, ayo, karangan, yang dikarang sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Kalau yang non fiksi apa? Benar-benar nyata. Nah, yang kali ini Pak Guru akan bahas, melanjutkan dari Bu Irma kemarin, adalah unsur-unsur di dalam sebuah cerita. Ternyata di dalam sebuah cerita itu mengandung unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah cerita. Yang pertama, apa itu unsur cerita? Dalam setiap cerita terdapat unsur. Unsur itu membangun sebuah cerita atau membentuk sebuah cerita. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama tentang tema, yang kedua alur, latar, tokoh, dan juga amanat. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan tahu apa itu tema, apa itu alur, apa itu latar, tokoh, dan juga amanat yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang kali ini kita akan bahas adalah cerita yang fiksi atau cerita yang hayalan. Nah, yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Tema adalah gagasan utama atau dasar suatu cerita. Yang kedua alur. Alur itu apa? Alur adalah rangkaian cerita peristiwa tersebut. Secara umum, alur terbagi ke dalam bagian awal, tengah, dan akhir. Lalu selanjutnya, latar atau setting. Latar adalah tempat kejadian cerita. Lalu selanjutnya adalah tokoh dan juga amanat. Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pemeran cerita. Jadi di dalam cerita itu juga ada tokohnya, ada orang, ada pelakunya. Lalu yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Dari unsur cerita yang fiksi, ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Dibuka bukunya halaman 21. Di situ ada sebuah cerita. Coba kalian bisa mengamati terlebih dahulu, lalu kalian tentukan temanya seperti apa, alurnya seperti apa, tokohnya seperti apa. Kalian bisa mengidentifikasinya terlebih dahulu. Oke. Untuk tugasnya ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, oke. Pak Guru ke kelas 5 terlebih dahulu. Nanti Pak Guru kembali lagi ke sini, kita bahas soal yang sudah Pak Guru berikan. Gitu ya? Tidak ada yang berisik, tidak ada yang ramai. Assalamualaikum. Anak-anak
sudah selesai? Sudah. Oke. Tadi kalian sudah mempelajari, terus ada yang ingin ditanyakan sebelum hasilnya Pak Guru lihat? Ada yang rame tadi? Mas Rio ketua kelas, ada yang rame? Nggak ada, oke. Boleh ada satu anak, dua anak yang bisa maju ke depan untuk memperlihatkan hasilnya. Siapa? Ada yang mau maju? Oke, Mas Io, coba. Oke, gambarannya Mas Io seperti ini, seperti bentuknya apa ini namanya? Hati ya. Oke, yang ini apa namanya? Iki. Ini. Ini. Oke, peredaran darah besar dari mana ke mana? Terus? Oke, kalau yang peredaran darah kecil? Kanan ke paru-paru, ke serambi kiri. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Io yang sudah mau maju ke depan. Oke anak-anak, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang sistem peredaran darah? Oke. Hari ini kita simpulkan pelajaran kita tentang organ peredaran darah, bahwasanya peredaran darah itu mempunyai organ, yaitu jantung. Jantung mempunyai berapa bagian? Yang pertama apa? 4. Dia apa dia? Serambi kiri. Naila? Serambi kanan. Serambi kanan. Bilik kiri. Ya. Oke, bilik kanan. Yang memisahkan antara bilik dan juga serambi tadi? Katup. Oke. Pembuluh darah ada berapa? 3. Apa aja? Vena, kapiler, balik. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Hari ini cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah belajar dengan baik, sudah berpartisipasi dengan baik. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya tolong di rumah kalian buka halaman 7, kalian mempelajari tentang gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Kalian bisa buka, terus kalian bisa pelajari. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak sudah selesai? Oke, tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Kalian sudah membaca dan juga sudah dikerjakan? Sudah. Oke, Pak Guru mau tanya dulu. Dari apa yang kalian baca itu, Pak Guru mau tanya. Yang pertama adalah tema. Temanya dalam sebuah cerita itu apa? Ya, persahabatan. Betul. Apakah yang lain menjawab persahabatan? Oke, yang kedua, alurnya. Siapa yang tahu? Oke, alurnya apa? Maju, ya, betul. Semua betul ya? Temanya persahabatan, alurnya alur maju. Lalu yang selanjutnya adalah setting atau letak lokasinya di mana? Oke, Zaidan, di hutan, ya, betul. Karena cerita itu di awal sudah ada menjelaskan tentang di hutan. Oke, selanjutnya tokohnya. Siapa yang bisa? Tokohnya apa? Tokohnya apa? Kancil. Ya, tokohnya ada kancil sama kura-kura. Dan terakhir amanatnya. Siapa yang tahu? Ya, amanatnya. Ya, tolong menolong. Jadi si kancil dan si kura-kura itu tolong menolong. Nah, itulah tadi anak-anak. Kalian sudah bisa ya berarti ya membedakan atau mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah cerita. Oke, kesimpulannya hari ini kita belajar unsur-unsur dalam sebuah cerita. Yang pertama ada apa aja anak-anak? Satu, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, letak. Keempat, tokoh. 5, amanat. Oke anak-anak, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Oke, pembelajaran berikutnya silakan kalian di rumah membuka halaman 30. Di situ ada sebuah cerita, kalian bisa mengidentifikasinya, cerita fiksi ya, mengidentifikasinya ke dalam beberapa yang kalian sudah bisa kerjakan tadi. Oke, besok kita bahas pada pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.